Di beasiswa pendidikan Indonesia ini itu memiliki banyak jalur. Salah satunya ada beasiswa Indonesia Maju, sertifikat 3 tahun terakhir. Pengalaman organisasi ya, menurut saya cukup penting. Kenapa? Kenapa kamu menganggap ini pengalaman yang membanggakan? Nanti kamu bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Assalamualaikum, halo sobat semua, selamat datang di podcast Bitalk, Biologi Talk. Nah, pada akhirnya kita berjumpa lagi nih pada podcast Bitalk kali ini. Pastinya masih dengan topik yang dibawakan akan lebih informatif dan seru tentang beasiswa pendidikan Indonesia yang pastinya menarik buat ditonton dan simak, siapa tahu kalian mau daftar. Nah, sebelum kita ketemu sama narasumbernya, kenalin aku Lydia Biswati Azhara sebagai moderator kali ini yang akan menemani Sobat Bitalk beberapa menit ke depan. Podcast kali ini kita tidak tanggung-tanggung mengundang narasumber yang keren banget pastinya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Chelsea. Halo semuanya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai podcast kali ini, mari kita berkenalan lebih dalam dengan narasumber kita kali ini. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Bitalk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Aulia Salsabila, bisa dipanggil Chelsea. Saya dari program studi Pendidikan Biologi angkatan 2022. Selamat datang Mbak Chelsea. Nah, Sobat Bitalk kali ini pasti penasaran nih Mbak tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Mungkin Mbak Chelsea bisa jelaskan apa saja nih langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri mendapatkan beasiswa. Oke, nah langkah awalnya untuk teman-teman yang mungkin ingin cari tahu tentang informasi beasiswa, pastinya teman-teman harus banyak-banyak cari informasi terkait beasiswa. Nah, jika teman-teman sudah dapat informasi tersebut, misalnya nih teman-teman sudah mantap untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia, pastikan teman-teman download dan baca buku panduannya. Karena apa? Karena ternyata di beasiswa pendidikan Indonesia ini itu memiliki banyak jalur. Salah satunya ada beasiswa Indonesia Maju, yang dimana beasiswa itulah yang telah saya daftari gitu. Oke, jadi langkah awalnya itu mencari informasi, memahami buku panduannya seperti itu ya Mbak. Lalu menurut pengalaman Mbak, dokumen apa saja sih yang paling penting disiapkan untuk sebelum mengajukan beasiswa ini? Oke, terkait dokumen yang penting, nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya beasiswa Indonesia Maju itu khususnya adalah beasiswa prestasi. Oleh karena itu, dokumen penting yang harus teman-teman miliki pastinya adalah sertifikat kejuaraan. Kenapa? Ya karena sertifikat itulah nantinya yang harus teman-teman lampirkan ketika teman-teman memilih jalur beasiswa Indonesia Maju. Yang kedua ada esai. Kenapa? Karena di beasiswa pendidikan Indonesia, terutama di beasiswa Indonesia Maju, itu harus membuat 10 esai yang dimana dari masing-masing esai itu memiliki temanya sendiri gitu. Oke, tadi kan udah nyinggung tentang sertifikat kejuaraan nih. Nah, apa aja sih Mbak sertifikat kejuaraan itu? Oke, karena aku dulu itu daftarnya pada saat masih maba ya, jadi masih bisa menggunakan sertifikat 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, sertifikat yang aku gunakan adalah sertifikat kejuaraan pada saat aku masih SMA. Nah, pada saat itu aku kebetulan sudah mendapat juara di ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Nah, di sini saya menekankan atau menganjurkan untuk teman-teman untuk memperbanyak ajang kejuaraan di bawah Puspresnas. Kenapa? Karena jika di luar Puspresnas, maka teman-teman harus melewati proses kurasi terlebih dahulu gitu. Jadi disarankan untuk sertifikat Puspresnas ya Mbak? Iya. Nah, tadi juga kan udah nyinggung tentang esai. Nah, jika Mbak udah ngumpulin esai itu, apakah ada tips menulis esai beasiswa yang memungkinkan lolos sesuai pengalaman Mbak kemarin?
Iya, terkait esai. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwasanya ada 10 esai dengan temanya masing-masing. Nah, temanya itu seperti kelebihan kita apa, kekurangan apa, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, terus juga kontribusi kita apa. Nah, ternyata di masing-masing esai itu ada ketentuannya, kayak jumlah katanya gitu. Nah, di S1 dalam negeri itu jumlah katanya minimal 1000 kata, maksimalnya 1500 kata. Nah, nanti berbeda lagi untuk S1 luar negeri. Jadi, yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus mengetahui jumlah minimal katanya. Kemudian teman-teman harus sesuaikan dengan tema yang diminta oleh beasiswanya gitu. Oke, jadi tentang jumlah kata dan juga pemilihan temanya ya, Iya. Mbak ya. Oke, selanjutnya apakah Mbak ini punya strategi khusus yang Mbak lakukan kemarin untuk mempersiapkan wawancara beasiswa? Ya, terkait wawancara ya, sebenarnya saya itu dulu nggak berharap banyak sih di beasiswa ini. Karena apa? Karena kebetulan saya dulu itu daftarnya, tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman. Saya daftarnya itu H-2 penutupan gitu. Jadi, saya cukup hektik gitu ya persiapannya. Tapi ya pastikan itu sesuai dengan buku panduannya gitu ya. Kalau misalkan sudah sesuai ya pasti itu dapat jadi kemungkinan untuk kita lolos gitu. Nah, untuk persiapan wawancaranya sendiri, untuk teman-teman nanti saya sarankan meskipun teman-teman belum tahu apakah teman-teman lolos administrasi atau belum, tapi pastikan teman-teman sudah ada persiapan wawancara. Kenapa? Karena jadwal wawancaranya itu dikirimkan mendadak gitu. Jadi saya pada saat itu menerima informasi pelaksanaan wawancara itu dini hari sekitar sebelum subuh, dan ternyata saya mendapatkan jadwal wawancaranya di hari itu juga. Dan jadwal itu bisa maju kalau peserta yang di atas saya atau lebih dulu itu dia tidak hadir gitu, itu bisa maju. Jadi saya sarankan untuk teman-teman perbanyak kayak nonton video-video di platform yang mendukung gitu ya, cari tahu kayak tips dan trik wawancara gitu sih. Oke, jadi nyari tahu di internet-internet gitu ya, Iya. Mbak. Nah, tentang wawancara itu, bisa nggak Mbak spill pertanyaan-pertanyaan yang bisa aja ditanyakan saat wawancara itu? Iya, karena saya adalah penerima beasiswa ini di tahun 2022, jadi mungkin akan ada banyak perubahan ya di tahun-tahun berikutnya, tapi pada saat itu saya yang ditanya adalah terkait diri saya, seperti pengalaman yang membanggakan. Kemudian dari pengalaman itu saya dikulik gitu, kayak kenapa kamu menganggap ini pengalaman yang membanggakan. Terus juga selain itu saya kan dari background pendidikan nih. Terus saya ditanya, apakah cita-cita kamu menjadi guru gitu? Kenapa kamu memilih pendidikan biologi gitu kan? Terus nanti jika saya sudah menjawab, saya pengen jadi guru, nanti kamu bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Kayak kamu misalnya, pada saat itu ya, saya ditanya gini, kalau misalkan kamu ada kesempatan jadi dosen nih, kan kamu bukan jadi guru, nah itu gimana gitu. Terus kalau misalkan kamu ditempatkan di daerah yang 3T gitu kan, itu apakah kamu masih bersedia menjadi guru? Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bakalan membuat kita semakin ragu nih, apa bener sih kita itu pengen jadi guru gitu. Dan tipsnya, kalian harus masih konsisten dengan jawaban kalian di awal gitu sih. Jadi harus teguh pendirian gitu ya, Iya, Mbak ya. benar. Nah, ketika wawancara itu pastinya kita gugup lah ya kalau wawancara. Nah, bagaimana cara Mbak mengatasi rasa gugup saat harus menghadapi wawancara itu? Ya, terkait rasa gugup, pastinya akan ada di setiap orang, apalagi itu wawancara pertama saya ketika saya jadi mahasiswa gitu kan. Nah, untuk mengatasinya itu pastikan kondisi lingkungan sekitar, kondisi diri kita sendiri itu dalam kondisi yang siap gitu. Jangan lupa untuk isi amunisi dulu kayak makan, minum, dan jangan lupa berdoa, minta doa dari orang tua gitu. Pasti rasa gugup itu pasti ada, tapi itu akan
berlalu begitu saja. Karena apa? Karena wawancaranya ini cukup panjang, sekitar 1 jaman gitu. Nah, jadi nanti mungkin akan gugupnya itu 10 menit di awal, tapi setelahnya itu pasti teman-teman akan biasa aja gitu. Pokoknya kalian bisa menjawab pertanyaan dari yang mewawancarai kita gitu sih. Jadi kayak nyiapin amunisi dulu gitu Iya. ya Mbak, terus sambil berdoa gitu. Iya. Oke, selanjutnya menurut Mbak itu apakah pengalaman organisasi dan kegiatan lainnya itu kayak penting buat aplikasi beasiswa ini? Terkait pengalaman organisasi ya, menurut saya cukup penting. Kenapa? Karena kebetulan sertifikat yang saya lampirkan itu adalah sertifikat kejuaraan tim. Jadi di SMA itu saya dibimbing, saya ikut ekstrakurikuler yang kebetulan ekstra itu menjuarai salah satu kejuaraan gitu. Nah, jadi saya rasa dengan kita mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler atau UKM misalnya, itu kita lebih mudah untuk memperoleh lingkungan yang sevisi dan semisi dengan kita. Jadi misalnya kita pengen coba daftar lomba A gitu kan, tapi kalau lingkungannya sudah mendukung gitu kan, itu lebih mudah lah untuk menjangkaunya gitu sih. Oke, jadi kayak biar ada temen sevisi Iya, misi gitu temen ya, ambis Mbak. gitu lah. Oke. Nah, kalau misalkan Mbak ada mahasiswa nih yang kurang percaya diri gitu tentang nilai akademisnya, tapi ingin mengajukan beasiswa, nah itu apakah ada saran Mbak buat mahasiswa yang kurang percaya diri itu? Ya, jadi tenang aja untuk teman-teman yang mungkin merasa minder di prestasi akademisnya, apalagi saya sebutkan tadi bahwasanya beasiswa Indonesia Maju itu kan menggunakan prestasi gitu kan. Tapi tenang aja nih teman-teman, karena di beasiswa pendidikan Indonesia ini menaungi banyak jalur. Ada beasiswa pelaku budaya, ada beasiswa calon guru SMK, dan beberapa jalur lainnya. Jadi sesuaikan aja nih sama kemampuan dari teman-teman. Misalnya teman-teman nggak punya prestasi, ya jangan daftar beasiswa Indonesia Maju, tapi coba cari peluang yang lain di jalur yang lain gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia punya seperti Iya. itu ya Mbak. Oke, selanjutnya penting nggak sih Mbak untuk membangun jaringan dengan alumni atau penerima beasiswa sebelumnya dalam proses pencarian beasiswa ini? Ya, terkait memperoleh relasi gitu ya, itu setahu saya cukup penting. Kenapa? Agar kita tidak kesulitan ya, apalagi kalau misalnya kita punya kenalan yang sama-sama dari beasiswa tersebut gitu, itu pasti kita sedikit banyaknya pasti akan dibimbing, akan dikasih tahu informasinya gitu. Jadi saya rasa cukup penting untuk memperbanyak atau memperluas kenalan dengan teman-teman yang terutama yang sudah menerima beasiswa tersebut gitu. Jadi penting banget ya Mbak untuk membangun jaringan dengan alumni atau penerima beasiswa sebelumnya ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak bisa sharing kesalahan umum yang sering dilakukan pelamar beasiswa dan bagaimana sih cara menghindarinya sesuai pengalaman Mbak kemarin? Ya, jadi kesalahan umum yang sering dialami oleh teman-teman, terutama teman-teman saya juga, karena teman-teman saya ini banyak yang mencoba mendaftar juga kan. Ternyata teman-teman ini banyak yang mendaftar pada kondisi jaringannya itu tidak stabil pada saat mendaftar akun gitu ya. Terus pada saat sudah mendaftar akun, teman-teman hanya mendaftarkan saja gitu, nggak sedikit banyaknya nggak mengisi misalnya data diri gitu kan. Ternyata teman-teman saya yang seperti itu nantinya teman-teman nggak bisa login lagi ketika mereka memasukkan password ataupun NIK-nya itu keterangannya salah. Nah, saya rasa itu salah satu penyebabnya adalah kondisi jaringan yang tidak stabil. Jadi saya sarankan untuk teman-teman nanti pada saat mendaftar, pastikan dalam kondisi jaringan yang stabil, kemudian paling enggak isilah data diri kita terlebih dahulu. Masalah berkas-berkas bisa belakangan, tapi paling enggak kalian mengeksplor dulu lah dari websitenya itu gitu. Oke, jadi tentang jaringan ya Mbak Iya. dan juga data diri itu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak ada rekomendasi sumber atau platform online yang bisa Mbak rekomendasikan untuk mencari informasi nih tentang beasiswa. Ya, terkait beasiswa pendidikan Indonesia, teman-teman bisa cek
di Instagram resminya ada Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kemudian untuk teman-teman UNESA juga itu bisa cek di Instagram juga ada BPI UNESA. Nah, kalau saya dulu juga mencari informasi resminya langsung di website resminya, karena di situ sudah jelas, sudah ada buku panduannya juga di setiap tahunnya gitu. Oke, jadi dari Instagram dan juga website resminya ya, Mbak. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mbak cara untuk menjaga semangat dan motivasi selama proses pencarian dan pengajuan beasiswa? Ya, terkait menjaga semangat dan juga motivasi ini, kebetulan pada saat itu kan saya mendaftarnya masih maba ya. Jadi saya masih banyak kayak kenalan dengan teman-teman baru gitu. Nah, ternyata teman-teman baru ini membawa kayak energi positif buat saya gitu. Jadi salah satunya mereka itu memberikan motivasi yang tinggi buat saya untuk lebih semangat untuk kuliah, lebih semangat untuk yakin bahwasanya saya bisa dapat beasiswa ini. Kemudian nggak lupa minta doa dengan orang tua, sharing-sharing dengan orang tua. Misalnya kita sudah daftar ini, nanti pasti akan didoakan oleh orang tua kita, sehingga itu nanti juga dapat meningkatkan motivasi kita dan keyakinan kita untuk kita bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Oke, berarti dari teman-teman dan juga orang tua ya, Mbak ya pastinya. Oke, kita sudah banyak sekali perbincangan kali ini ya, Mbak, mengenai beasiswa pendidikan Indonesia. Sepertinya waktu sudah dicukupkan, maka saya akhiri Bitalk pada hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pesan untuk Sobat Bitalk kali ini, Mbak. Iya, untuk pesan dan kesannya mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini, yaitu teman-teman jangan mudah patah semangat. Karena apa? Karena gagal untuk mendaftar beasiswa itu nggak masalah. Teman-teman masih ada peluang-peluang selanjutnya untuk memperoleh beasiswa dan kejar. Karena apa? Karena beasiswa itu tidak serta-merta menghampiri teman-teman. Jadi teman-temanlah yang harus mengawali untuk mencari informasi beasiswa itu dan mendaftar beasiswa itu gitu. Nah, diingat-ingat ya pesan dari Mbak Chelsea. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang hebat kali ini. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Chelsea yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama Sobat Bitalk. Dan untuk Sobat Bitalk, terima kasih banyak yang sudah menyimak dan mendengarkan podcast kali ini sampai habis. Dan jangan lupa tonton terus Bitalk di episode selanjutnya yang gak kalah seru pastinya. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kita, yakni @hmp.penbiologinanasmerah dan sosial media lainnya. Tentunya jangan lupa subscribe channel Hima Biologi Nanas Merah dan nyalain loncengnya biar Sobat Bitalk tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih Sobat Bitalk, see you!